Sedangkan cacing itu bisa dibedakan menjadi platyhelminthes, yaitu Cestoda dan Trematoda. Itu sudah dikasih 2 minggu kemarin. Sekarang saya melanjut ke cacing Nemathelminthes. Filum Nemathelminthes itu kelasnya Nematoda. Kemudian kalau Platyhelminthes pipih itu seperti daun, seperti pita. Sedangkan kalau Nemathelminthes itu bentuk cacingnya itu gilik atau silinder. Kalau rongga badan, di mana cacing pita tidak memiliki rongga badan, sedangkan nematoda memiliki rongga badan. Sedangkan kalau reproduksinya pada Platyhelminthes, yaitu Cestoda dan Trematoda hermaprodit, di mana dalam satu individu cacing memiliki 2 alat kelamin, sedangkan untuk cacing nematoda reproduksinya itu terpisah. Ada yang jantan, ada yang betina. Sedangkan ciri-ciri umum dari nematoda yaitu seperti sudah dikatakan tadi, tubuhnya gilik atau silinder dengan kedua ujungnya hampir meruncing. Kecuali cacing tetrameres, yaitu yang betina terutama tubuhnya hampir membulat. Nanti saya perlihatkan. Kemudian kalau Platyhelminthes terutama cacing pita tubuhnya bersegmen-segmen, sedangkan nematoda tubuhnya tidak bersegmen. Kutikula secara makro teramati halus, tebal, di bawahnya ditemukan ada hipodermis yang non-parasitik, sedangkan istilahnya syncytium atau pada nematoda parasitik, yaitu tempat dan bentuknya kutikula. Sedangkan untuk Cestoda adalah tegumen. Jadi kutikula, dia tidak bisa menyerap makanan. Kalau Cestoda menyerap makanan melalui seluruh tubuhnya. Sedangkan di sini tidak bisa, tubuhnya tidak bisa menyerap sehingga nutrisi diserap melalui mulutnya. Jenis kelamin berbeda pada setiap individu unik seksual. Secara umum, potongan melintang daripada cacing nematoda yaitu didahului dengan mulut, kemudian ada esofagus, saluran pencernaannya, kemudian ada usus halus, dan juga ada usus besar. Kemudian berakhir pada anus. Selain itu juga ada saraf yang melingkari esofagus, kemudian ada yang berjalan sepanjang tubuhnya, sehingga bagian tengah daripada cacing itu tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya, menyebabkan untuk identifikasi cacing nematoda yang perlu diperhatikan adalah bagian anterior atau mulutnya dan bagian ekornya. Bagian tengahnya tidak begitu penting untuk dasar identifikasi. Carakan potongan melintang ya seperti ini, di mana ada syncytium, kemudian ada hipodermis, kemudian ada ususnya, ada ovarium, ada saraf atas dan bawah, dan seterusnya. Mengapa saya sampaikan di sini? Karena ini nanti seandainya ada bentukan-bentukan begini ditemukan pada beberapa jaringan dan organ, itu mengindikasikan bahwa organ tersebut mengandung cacing. Kemudian
Dasar identifikasi dari cacing nematoda yaitu perhatikan atau cermati bagian anteriornya dan cermati juga bagian posteriornya. Sedang bagian tengahnya tidak begitu penting untuk dicermati. Bagian depan yang perlu dicermati apa? Yaitu posisi mulut. Posisi mulutnya ada dorsal dan ada subdorsal. Ada dorsal atau di paling ujung, kemudian ada sedikit di bawah ujung, yaitu subdorsal. Di mana umumnya untuk yang dorsal anterior itu dia memiliki 3 bibir. Sedangkan kalau yang subdorsal itu memiliki gigi, bukan bibir. Itu yang perlu diperhatikan untuk identifikasi dan juga pada saat nanti Anda praktikum dan membuat video. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah bagian anterior dan bagian posteriornya. Kemudian pada bagian anterior atau kepala itu juga ada pada beberapa jenis cacing ada pelebaran kutikula, yaitu salah satu contohnya yaitu ada yang banyak sekali yaitu vesicle cephalica, cervical vesicle, cervical papillae, dan cervical alae. Itu adalah pelebaran-pelebaran yang ada pada ujung anterior. Ini yang sedikit kompleks. Sedangkan ada juga yang lebih sederhana yaitu alae cervical, yaitu hanya ditemukan pelebaran kutikula di bagian anteriornya saja. Yang sederhana, tidak seperti yang satu ini adalah esophagus umum yang banyak pelebaran. Sedangkan alae cervical adalah alae yang kita akan bicarakan hari ini. Jelas dengan morfologi yang berbeda-beda. Ada yang lebar sekali, ada yang sedikit sempit, ada yang cukup sempit. Gitu. Silakan nanti dipahami. Setelah mulut, juga ada esofagus. Esofagus yang perlu diperhatikan yaitu bentuknya, yaitu rhabditiform, bentuknya demikian, pilariform yaitu lurus, kemudian bulbous yaitu di mana di bagian makin ke belakang makin membesar membentuk bola atau gelembung itu adalah bulbous. Kemudian ada juga double bulbous, gelembungnya ada dua, balonnya ada dua. Kemudian yang kelima yaitu muskuler glandula. Ini tidak banyak untuk kedokteran hewan-hewan darat, tetapi ini adalah penting untuk identifikasi cacing-cacing yang hidup di air. Kemudian yang terakhir ada trichiroid, itu adalah berbentuk sedikit som, sama seperti ini memanjang begitu. Oke, itu yang perlu diperhatikan secara umum untuk cacing nematoda. Sedangkan bagian posterior yang perlu diperhatikan adalah untuk cacing jantan, beberapa memiliki yang namanya bursa. Bursa yaitu pelebaran kutikula yang ada di bagian posterior. Di mana di bursa adalah fungsinya untuk memegang cacing betina pada saat dia kawin. Sehingga pada cacing jantan selain memiliki bursa, di sini akan ditemukan adanya spikula. Itulah alat
kelamin daripada cacing jantan. Itulah alat kelamin daripada cacing jantan. Diperhatikan, yaitu bursa dan spikula. Selain itu juga ada yang lebih sederhana, yaitu alai. Tidak seperti bursa, bursa itu kan terdiri dari beberapa lobus. Sedangkan alai itu hanya pelebaran sederhana, satu lobus saja. Sedangkan pada cacing betina yang perlu diperhatikan adalah adanya pulpa yang ada flapnya, yaitu pulpa flap. Itu beberapa dari cacing memiliki pulpa flap atau pulpanya memiliki penutup. Gitu. Itu adalah pulpa flap. Sedangkan yang lain juga pulpanya itu tidak ada penutupnya. Itu cuma legokan begitu saja. Itu juga perlu diperhatikan pada saat nantinya Anda praktikum biar bisa mendapat nilai yang bagus. Saya lanjutkan dulu yaitu siklus hidup. Siklus hidup dari cacing nematoda itu ada siklus hidup secara langsung, artinya tanpa memerlukan hospes intermediar. Di sini bisa melalui telur infektif, yaitu telur cacing telur yang di dalamnya sudah mengandung larva, yaitu tapi larvanya itu stadium 2. Itu contohnya seperti Ascaris, nanti akan kita bicarakan hari ini. Kemudian juga berdasarkan larva infektif, artinya larva yang mengandung stadium 3 seperti Ankylostoma. Itu mungkin kita akan bicarakan minggu selanjutnya. Selain secara langsung, ada juga yang cara penularannya secara tidak langsung, yaitu melalui hospes intermedier, yaitu salah satu contohnya yaitu cacing hati, cacing jantung, yaitu Dirofilaria immitis pada anjing. Itu hidupnya pada jantung. Itu semuanya ditularkan lewat nyamuk, di mana larva nyamuk akan dihisap oleh lalat. Larva dari Drosophila yang disebut dengan Microfilaria akan dihisap oleh nyamuk, di mana di dalam tubuh nyamuk akan terjadi perkembangan sehingga disebutlah hospes intermediar karena mengalami perkembangan. Kalau tidak mengalami perkembangan, dia adalah hospes transport. Baik, di sini ada saya perlihatkan beberapa morfologi dari cacing nematoda. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna belang-belang merah putih secara bergantian. Juga ada yang bulat tetapi ujung-ujungnya uh, ada runcingnya uh, bulat. Itu adalah tetrameres. Sedangkan ada yang bentuknya seperti eh, apa namanya seperti cambuk, yaitu trichuris. Itu di mana ujungnya salah satu ujungnya tebal dan bagian anteriornya makin menipis, makin kecil dan berbentuk menyerupai cambuk. Karena bentuk cacing nematoda ini bermacam-macam, kemudian juga ada mulutnya ada memiliki gigi, ada memiliki bibir, maka diklasifikasinya dikelompokkanlah ke beberapa kelompok sehingga disebutlah klasifikasi. Untuk klasifikasi cacing nematoda itu dapat diklasifikasi menjadi banyak menurut tergantung para ahlinya. Tetapi untuk keseragaman klasifikasi nematoda berdasarkan Psilosbi 82
yaitu dibagi menjadi 5 ordo, yaitu Ordo Ascaridida, Ordo Rhabditida, Ordo Strongylida, Ordo Spirulida, dan Ordo Enoplida. Dan sekarang saya mendapat tugas yaitu Ordo Ascaridida dan Rhabditida. Sampai di sini dulu, ada yang belum dipahami atau perlu kita diskusikan lagi? Kalau ingin bertanya boleh di chat. Sejauh ini masih cukup dong. Halo. Oke, saya lanjut. Sekarang saya langsung berbicara Ordo Ascarida Adorabditida. Ini adalah kelompok cacing nematoda yang ciri-cirinya memiliki 3 buah bibir. Kebanyakan tidak memiliki bukal kapsul atau rongga mulut. Ada cuma 2 yang memiliki bukal kapsul rongga mulut, adalah ukurannya sangat kecil. Berbeda dengan Ordo Strongylida nantinya, itu rongga mulutnya besar. Sedangkan di sini ada cuma 2 spesies, ukurannya sangat kecil, tetapi ada. Keseluruhannya tidak ada kecuali yang 2. Beberapa spesies ada yang memiliki alai servikal dan alai kaudal. Itu sebenarnya sih semuanya memiliki alai, tetapi kadang-kadang itu jelas atau tidak. Itu aja. Itu berwarna putih buram. Karena apa? Karena cacing ini adalah tidak menghisap darah, sehingga warnanya akan menjadi putih karena dia hanya memiliki bibir, tidak memiliki gigi. Sehingga makanannya adalah sari-sari makanan. Itu yang perlu diperhatikan. Mohon diperhatikan untuk praktikum dan untuk membuat video. Ini yang perlu diperhatikan nantinya. Sehingga tidak cuma waktu malam minggu, minggu malam, bukan malam minggu, ya, minggu malam, deskripsinya ini, ya ini yang penting. Sorry. Ini yang penting perlu diperhatikan. Karena kalau sudah nanti siapa tahu ada kelompok, kalau nggak salah, nggak kelompok ini, saya mendapat kelompok C, yaitu membawa cacing yang memiliki 3 bibir berwarna putih. Itu sudah pasti itu adalah golongan dari Ordo Ascaridida dan Rhabditida. Gitu. Ini berwarna putih. Ya. Kalau dilihat nantinya, kalau dari samping ada 3 buah bibir yang sebenarnya kalau menurut dengan mikroskop elektron bibirnya begini. Kalau dilihat dari depan, biasanya kan kita hanya bisa melihat dari samping. Bentuknya seperti yang di atas, berbibir 3. Kemudian ada alainya, alai eh, anterior, servikal, dan alai kaudal. Ini sudah jelas adalah Ordo Ascaridida. Ordo Ascaridida itu ada juga
dari famili Ascaridae, Oxyuridae, dan Hetrichidae. Sehingga yang kita akan bahas pada pertemuan ini ada 7 spesies cacing, yaitu Ascaris, Parascaris, Toxascaris, Toxocara, Oxyuris, Ascaridia, dan Heterakis. Ini secara morfologi apa perbedaannya? Itu yang penting kita akan eh, bicarakan saat ini. Di mana secara umum saya sudah berusaha mencari perbedaan di antara superfamili dan genus daripada Ascaris adalah seperti ini. Di mana superfamili Ascaridoidea ukurannya adalah besar. Superfamili Oxyuridia ukurannya kecil, sedang superfamili Subuluroidea ukurannya sedang kecil sampai sedang. Sehingga kalau sudah ukurannya besar itu jelas Ascaridoidea. Rongga bukal sudah saya katakan tidak ada. Tidak ada. Ini ada. Kecil dan paringnya pendek. Kecilnya bagaimana? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Esopagusnya tidak pakai bulbus. Memiliki bulbus posterior ganda. Apa itu bulbus? Ya seperti saya sudah katakan tadi, untuk bentuk-bentuk Esophagus itu ada yang ada gelembungnya. Gelembung itu namanya bulbus. Kalau untuk Ascaridoidea, Ascaris, Ascaridoidea, Ascaris, bulbus. Sedangkan Oxyuris itu memiliki bulbus posterior ganda, bukan tunggal lagi ganda. Sedangkan untuk superfamili Subuluridea, Ascaris dan Heterakis itu ada bulbusnya. Ini sudah berbeda sehingga gampang nanti Anda membedakan apakah ini Ascaris dari superfamili Ascaridoidea, Oxyroidea, dan Subuluroidea. Spikula, sudah saya katakan tadi, alat kelamin jantannya, yaitu kalau Ascaris ada sepasang, Ascaris toxocara, Toxascaris ada sepasang, kalau Oxyuris ada 2 pasang, atau ada sepasang, ada 1, atau malahan tidak punya. Sedangkan yang Subuluridea itu ada sepasang. Walaupun ini sepasang, nanti yang menjadi dasar identifikasi adalah letaknya juga. Sama panjang, spikula kiri kanan apa tidak sama panjang itu nanti kita sebutkan pada masing-masing spesies. Sehingga subordo Ascaridia pada babi adalah Ascarisum. Saya tidak mau menyebutkan lagi cacing Ascarisum adalah cacing yang memiliki 3 bibir, kemudian esopagusnya tanpa bulbus. Yang sudah saya anggap tadi saya jelaskan, sehingga saya sekarang akan menjelaskan ukurannya saja, yaitu jantannya 25 cm, betinanya adalah 40 cm. Kemudian Ascaris pada anjing, Toxocara canis ukurannya sekian, Toxocara cati ukurannya sekian, tetapi ada di antara keduanya ini Toxocara juga, Toxascaris leonina, ya ukurannya sama. Nah, sekarang menjadi timbul pertanyaan, ini namanya berbeda, ukurannya sama. Nanti kalau mahasiswa membuat tugas, disuruh membuat tugas video, sangat sulit.
kalau dilihat dari ukuran saja. Sehingga saya sudah coba bagaimana membedakan Ascaris pada anjing dan kucing berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan alai servikalnya. Ini ada yang melebar. Toxocaracati yang paling lebar, kemudian Toxocara leonina lebih sempit tetapi lebih pendek ketimbang Toxocara canis. Untuk penjelasan lebih lanjut saya nggak bisa ngomong apa karena cuma bisa dengan gambar saja. Inilah perbedaan daripada alai cervicalnya. Kalau nanti membuat tugas mendapat tugas atau mendapat tugas lah membuat video pada anjing dan kucing ketemu begini, silahkan ini dipakai patokan untuk dasar identifikasi. Selain alai cervical, juga pada bagian posteriornya apa? Ini posisi spikula. Ada yang tidak sejajar, seperti Toxocara canis itu, posisi spikulanya tidak sejajar. Sedangkan Toxocaracati, spikulanya itu, pasangan spikulanya itu adalah sejajar dan panjangnya hampir mencapai ujung posterior. Sedangkan kalau Toxascaris leonina itu spikulanya sejajar, tetapi panjangnya tidak mencapai atau jauh dari ujung posterior cacing. Itu yang bisa dipakai untuk membedakan eh, Ascaris pada anjing dan kucing. Kita lanjut. Oxyores, Parascaris equirum pada kuda, yaitu panjangnya sekian karena ada satu. Nggak usah saya kasih perbedaan. Pada sapi ada Toxocara pitulorum atau juga ini nama lainnya Neoascaris pitulorum karena ada satu. Kalau Anda ketemu nanti cacing berwarna putih memiliki 3 bibir hidup pada sapi ya jelas sudah Toxocara pitulorum nggak perlu lagi dibedakan. Pada kuda ketemu cacing yang seperti saya katakan tadi memiliki 3 bibir, tidak memiliki bulbus, kemudian hidup pada usus halus, ya. Itu jelas sudah Parascaris equorum. Tetapi selain Toxocara superfamili daripada kuda, selain Parascaris equorum juga ada superfamili Oxyuridae, yaitu Oxyures equi. Ini sudah berbeda. Seandainya ketemu cacing putih pada pada kuda, kalau ukurannya besar ya boleh dipakai ukuran juga itu Parascaris equorum. Sedangkan kalau kecil itu adalah Oxyores. Yang jelas untuk Oxyores esopagusnya adalah berbulbus ganda, double bulbus dia. Sedangkan Parascaris periodisnya usus halus, sedangkan eh, untuk Oxyures periodisnya di sikum atau kolon. Ukurannya 15 sampai 25, sedangkan Oxyures ukurannya cuma 1,2 sampai 1,5 cm. Sedangkan Ascaris ukurannya gede 15 sampai 20 cm. Tetapi yang penting juga seperti sudah saya katakan tadi, lihat esopagusnya. Kalau di sini adalah memiliki bulbus ganda untuk Oxyores, sedangkan esofagus untuk Parascaris equorum itu tanpa bulbus. Ya, itu yang bisa dipakai untuk dasar identifikasi sehingga tidak menyulitkan Anda membuat tugas-tugas kalau yang mau
membuat tugas cacing dari golongan Ascaris. Sedangkan pada ayam, ini ya sama juga, yaitu cacingnya berkali-kali adalah cacingnya berwarna putih, memiliki 3 bibir, dan macam-macam. Tetapi yang beda di sini lain lagi, dia akan memiliki bulbus dan memiliki bukal kapsul. Rongga mulut itu atau rongga bukal itu ada, kecil dan pendek, dari Ascaris dan Etrakis gallinarum. Ini kedua-duanya golongan Ascaris, ditemukan pada ayam. Bagaimana cara membedakannya? Ya, ini kalau Ascaris dia tidak memiliki bulbus, itu pertama. Kalau Heterakis, esopagusnya memiliki bulbus. Kemudian kalau ujung posterior cacing Ascaris itu pelebarannya tidak begitu melebar, cukup sempit, tetapi ujung ekornya itu sedikit runcing. Sedangkan untuk Etrakis itu ujung ekornya itu sangat runcing. Itu beda. Itu yang perlu dicermati pada saat praktikum nanti. Dilihat kepalanya ya sama. Kepalanya sama karena memiliki 3 bibir. Tetapi jangan kepalanya saja yang dilihat. Yang dilihat adalah esopagusnya. Esopagusnya kalau memiliki bulbus atau pelebaran seperti bola, itu adalah Petrakis. Kemudian kalau tidak ada pelebaran, itu adalah Ascaridia galli. Selain itu juga ujung ekor dari Etrakis itu jauh lebih runcing ketimbang Ascaridia galli. Runcing dan tidak, saya sama runcing, saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata, mohon nanti pada saat praktikum diperhatikan dengan seksama. Ini yang akan menentukan kelulusan Anda ujian praktikum. Itu clue-cluenya. Selain itu juga untuk yang membuat eh, video nanti ingat prediksi dari cacing tersebut. Kalau prediksi cacing Ascaridia galli yaitu pada usus halus, sedangkan untuk Etrakis gallinarum umumnya itu ditemukan pada sikum. Tetapi kalau sudah penuh di sikum juga sering ditemukan pada usus halus dan usus besar. Tapi ukurannya sudah jelas jauh berbeda, yaitu kalau Ascaridia galli sampai 5 cm, sedangkan Etrakis itu pendek, cuma 1,5 cm saja. Oke, secara morfologi saya sudahi dulu. Ada yang belum paham atau perlu kita diskusikan lagi morfologinya? Sebelum saya lanjutkan lagi 2 topik, yaitu siklus hidup dan morfologi telur. Di chat lagi kosong, saya lanjut dulu, yaitu mengenai siklus hidup. Siklus hidup dari Ordo Ascaridida secara umum sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan kecil. Gitu. Ya. Ini adalah siklus hidup cacing Ascaris suum. Cacing Ascaris suum
itu kan sudah saya katakan tadi hidupnya di usus halus. Di mana setelah cacing jantan dan cacing betina kawin, dia akan mengeluarkan telur. Telurnya keluar bersama feses, di mana telur yang baru keluar jika tertelan oleh babi, maka tidak akan terjadi penularan. Karena apa? Karena telurnya belum infektif, dia belum infeksius. Untuk menjadi infeksius bagaimana? Di alam itu telur akan berkembang dulu di dalam telur akan berkembang terbentuklah larva stadium 1. Setelah itu terbentuk larva stadium 2. Beda antara stadium 1 dan stadium 2, di mana kalau larva stadium 1 itu belum bergerak lincah, larvanya di dalam telur belum bergerak, sedangkan kalau telur infektif artinya larvanya sudah bergerak eh, lincah di dalam telur. Jika telur infektif ini tertelan oleh hospes babi, maka di dalam saluran pencernaan karena ada enzim-enzim pencernaan, telurnya akan pecah dan keluarlah larva stadium 2 tersebut. Larva stadium 2 itu mengalami migrasi. Ingat di sini ada kata-kata migrasi. Artinya dia akan berjalan lagi ke berbagai organ, yaitu menembus usus menuju hati. Dari hati ikut aliran darah menuju paru-paru. Dan di mana di dalam paru-paru, karena larva 2 ini akan berkembang atau ekdisis atau menyilih, itu kata-katanya sama, itu terjadi pergantian kulit, dia ukurannya jadi lebih besar sehingga dia akan merasa sesak di paru-paru sehingga dia akan bergerak menuju trachea, dari alveoli, bronchi, bronchus, alveoli, trachea, kemudian karena di trachea dia larva ini bergerak-gerak, maka akan mengiritasi trachea sehingga terjadilah batuk. Setelah batuk, larva akan tertelan kembali dan menuju usus dan berkembang menjadi cacing dewasa L4 dan L5. L4 itu cacing muda dan L5 itu adalah cacing dewasa. Sedangkan dari telur infektif juga bisa tertelan oleh cacing tanah, di mana di dalam tubuh cacing tanah L2 akan menetas dan kemudian mengalami dorman. Artinya dia hidup tetapi tidak berkembang pada beberapa jaringan daripada cacing. Dia tidak mengalami eh, perkembangan disebut dorman atau hipobiosis atau ya pokoknya ada istilah-istilah lainnya. Dan jika cacing tanah yang mengandung larva L2 dorman termakan oleh babi, maka terjadi siklus seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itu untuk cacing Ascaris suum pada babi. Untuk siklus hidup cacing Parascaris equorum itu adalah sama. Tetapi dia tidak pernah memakai ospes paratenik cacing tanah. Sama, persis sama, tetapi tanpa ospes paratenik. Sedangkan yang berbeda, sedikit berbeda adalah di sini. Adalah pada sapi. Di mana setelah larva telur infektif tertelan oleh sapi,
dia akan menetas di dalam tubuh sapi. Kemudian dia menembus usus menuju hati. Kemudian setelah di dalam hati, dia tidak semuanya menuju paru-paru. Dia mengalami migrasi ke kelenjar mame. Dia akan hipobiotik atau dorman di sana. Sehingga jika induk tersebut bunting, kemudian melahirkan anak, maka anaknya yang baru lahir sudah bisa terinfeksi oleh Toxocara vitulorum melalui kolostrum induknya. Itu sedikit perbedaan, dia bisa menular lewat kolostrum. Yang lebih kompleks lagi, cacing Toxocara pada anjing kucing. Sama juga secara umum itu siklusnya seperti pada babi, pada sapi, tetapi dia juga bisa menggunakan hospes paratinik, yaitu tikus atau beberapa reptil. Dia juga sama sebagai hospes transport, di mana bala tubuh rodentia atau reptil L2 akan mengalami hipobiosis atau normal pada berbagai organ. Dan jika tertelan oleh anjing, dia juga akan menyebabkan terjadinya infeksi. Juga dia bisa menular lewat kolostrum atau transplasenta. Karena ini adalah Toxocara adalah bersifat zoonosis, maka seandainya telur infektif dimakan manusia, dia juga akan bisa menyebabkan terjadinya visceral larva migran itu nanti di semester berikutnya. Yang penting di sini saya sebutkan dia bersifat zoonosis. Dan siklus hidup dari apa namanya Oxyuris beda dengan yang lainnya. Kalau Toxocara ecorum itu sama, tetapi kalau Oxyurisnya beda. Di mana cacing jantan dan cacing betina itu akan bereproduksi dalam usus besar. Di mana setelah terjadi perkawinan, cacing betina tersebut akan menuju anus, keluar dari anus untuk mendisposisikan telurnya. Dia keluar untuk menempelkan telur di dalam sekitar anus. Kemudian dia segera mati. Sehingga tidak jarang cacing Oxyuris betina itu ditemukan di dalam feses. Karena dia memang setelah bertelur, dia secara teoritis segera mati. Tidak lagi masuk ke dalam usus. Kemudian ususnya seperti secara umum ke nanti akan menetas, kemudian telurnya akan termakan lagi kepada kuda sehingga terjadilah penularan berikutnya menerus. Sedangkan Heterakis dan Ascariidae pada ayam siklus hidupnya yaitu telur infektif, tertelan, kemudian menjadi dewasa. Tetapi di sini ingat, tanpa mengalami migrasi. Artinya telurnya yang infektif tertelan, kemudian dia akan berkembang di dalam usus, kemudian dia tidak menembus dinding usus menuju hati dan paru-paru, dia hanya numpang masuk ke dalam mukosa usus, kemudian dia mengalami perkembangan menjadi L4 di mukosa usus,
dia keluar lagi menjadi cacing dewasa. Dia tidak mengalami migrasi, artinya tidak mengalami tidak menuju hati dan paru-paru. Itu perbedaan di antara siklus hidup dari Ascaris mulai dari babi sampai ke ayam. Ingat pada ayam tanpa migrasi, sedangkan pada yang lain mengalami migrasi, kecuali pada sapi dan anjing, selain mengalami migrasi, dia juga bisa menular lewat plasenta dan kolostrum. Itu aja perbedaannya. Oke, untuk apa namanya siklus hidup saya sudah sampaikan semuanya, cukup jelas. Tinggal satu topik lagi yaitu bentuk telur. Waktu saya masih 10 menit. Ada yang perlu kita diskusikan lagi? Sudah jelas, Dok. Oke, kalau tidak silahkan saya lanjut ya. Ini bentuk telur dari Ascarisum pada babi demikian. Bentuk telur Toxocaracaniis pada anjing seperti ini. Bentuk pada kucing Toxocaracati seperti yang sudah saya eh, tayangkan di gambar. Toxocaracanicorum juga menurut Anda semua, apa sih perbedaan dari bentuk telur Ascaris pada beberapa spesies eh, hewan? Oke, siapa yang tahu? Di sini saya eh, kasih clue-nya, nggak perlu Anda lihat semuanya. Ini cukup Anda ngapalin tiga saja. Yaitu kalau ada bentuknya telur bulat sampai oval, ya kulitnya atau dindingnya itu tebal tapi kasar, tebal tapi kasar nih, tebal dan kasar, gitu. Dan isinya adalah unsegmented, dia tidak ada segmen, cuma titik-titik aja semuanya. Itu adalah telur dari Ascaris. Yang juga membedakan yaitu cuma Ascaris di lapisan paling luarnya itu ada albumin, sehingga permukaannya ini menjadi tidak rata. Padahal yang lainnya juga ada albumin, tapi tidak sejelas untuk Ascarisum, gitu. Ini semuanya ada albumin, tetapi tidak sejelas dari Ascarisum. Ini ingat tiga ini saja, itu pasti Anda bisa mendiagnose, mengidentifikasi telur daripada cacing golongan Ascaris. Ini famili Ascaridida. Lain halnya dengan famili yang lainnya, tetapi hampir sama, tetapi sedikit beda. Ya. Kalau Parascaris ecorum, ya, bentuknya tidak seperti yang tadi, yaitu bentuknya oval, kulitnya tebal, halus, tak isinya masih sama, yaitu granul, tetapi yang paling khas di sini adalah di salah satu ujungnya ada plah atau sumbat, tetapi isinya tetap granul ya. Kalau larva nanti di genus yang lain. Ya. Kalau
Plahnya 2, lain lagi. Itu ordo yang lain. Ini plahnya cuma 1. Temukan pada kuda. Sedangkan ordo Ascaridia dari superfamili Subruridia bentuknya lain lagi, yaitu bentuknya lonjong. Oke, sorry, nggak ada. Bentuknya dia lonjong, dindingnya adalah halus, isinya tetap granul. Ingat ini saja, pokoknya bentuk dinding isi aja. Ada yang kasar, ada yang halus. Tetapi kalau isinya granul atau unsegmented itu sudah jelas itu adalah golongan Ascaridida. Ascaridida pada masing-masing hewan itu namanya berbeda. Oke, terakhir ordo Rhabditida, yaitu di sini sudah saya katakan tadi, yaitu itu sejajar dengan Ascaridia, tetapi yang membedakan itu di mana? Di sini adalah memiliki 3 bibir, hanya cacing betina yang parasitik. Sedangkan cacing jantan nggak ada yang parasitik, tetapi dia bersifat partenogenetik. Artinya cacing betina parasitik tidak memerlukan cacing jantan untuk bisa bertelur atau menghasilkan keturunan. Dia cacing betina saja sudah bisa menghasilkan telur. Bagaimana kok bisa demikian? Gitu. Karena ini adalah kekhasannya sendiri, maka dikelompokkan menjadi ordo tersendiri. Gitu, katanya. Berbeda lagi dengan Ascaris, karena esopagusnya ini sangat panjang, hampir mencapai sepertiga panjang tubuhnya. Kalau Ascaris kan tidak begitu panjang, pendek. Uterisnya berpilin, maksudnya begini. Ada merah, putih, merah, putih, merah, putih, merah, putih secara bergantian. Yang merah ini adalah darah, yang putih ini adalah telur. Gitu. Sehingga uterus dan ususnya itu akan berpilin, babarpol. Gitu. Sehingga ordo Ascardida tidak menghisap darah, tetapi ordo Ascardida tidak menghisap darah, sedangkan ordo Rhabditida adalah menghisap darah. Itu bedanya sehingga dibedakan. Eh, Itu berpelihara pada usus halus, tetapi ukurannya sangat kecil. Di mana untuk spesiesnya pada babi atau Strongyloides ransomi, ingat di sini. Ini adalah ordo Rhabditida, bukan ordo Strongylus. Rhabditida hanya yang parasitik adalah yang betina dengan genus Strongyloides. Sedangkan eh, spesiesnya itu tergantung pada hewannya. Kalau pada eh, babi ransomi, pada anjing kucing Stromylides, ini sama dengan Stromylides pada manusia. Kemudian juga ada Papillosus pada sapi, ada Westeri pada kuda, dan Stromylides apium pada ayam. Artinya genusnya Stromylides, ordonya adalah Rhabditida. Sedangkan spesiesnya itu tergantung pada hewannya, hospesnya. Nah, di sini siklus hidupnya itu sangat kompleks. Di mana cacing betina itu partenogenesis pada usus halus. Dia tidak memerlukan eh, cacing jantan untuk bertelur. Dia cacing betina yang partenogenesis langsung bertelur, di mana telurnya akan keluar bersama feses.
di mana jika lingkungannya optimal, lingkungan daripada spesies tersebut optimal untuk perkembangan telur, maka telur itu akan menetas dan keluarlah larva stadium 2, L2. Sehingga terjadilah siklus heterogenik. Hetero ada lebih dari satu. L1 akan berkembang menjadi L4 dan cacing jantan betina. Cacing jantan dan betina ini kawin lagi, kemudian bertelur, menetas jadi L1, L2, dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, sampai tidak terbatas. Tetapi, jika lingkungannya tidak mendukung atau kurang optimal untuk perkembangan daripada larva, maka larva L3 ini, L1 akan berkembang menjadi L3, Bel3 ini akan menembus usus, menembus kulit dari hospes, dan terjadilah siklus homogenik. Dia akan bisa menginfeksi hospes kalau lingkungan daripada spesies itu tidak memungkinkan untuk hidup. Sehingga ada anggapan semakin kebersihan kandang itu diperhatikan atau kemungkinan untuk terinfeksi itu semakin banyak. Kenapa? Karena lingkungannya tidak memungkinkan untuk dia untuk hidup, sehingga dia berkembang menjadi L3, dan L3 ini akan bergerak mencari hospes, sehingga kalau ada peternakan, kalau ada kasus ini, spesiesnya harus dibuang jauh dari hospesnya, jangan dibuang dekat dengan hospesnya, karena larvanya sendiri akan mencari hospes dengan cara bergerak. Itu siklusnya juga bisa, siklusnya melalui kolostrum atau melalui plasenta. Di mana morfologi telurnya yaitu beda. Ini karena ordonya sudah berbeda, jelas telurnya itu berbeda. Di mana bentuknya bulat atau oval, kulitnya tipis. Mengapa tipis? Karena dia akan menetas. Isinya adalah larva. Ya, ini adalah seperti saya katakan tadi, itu menular lewat larva infektif. Jadinya bukan telur infektif lagi, larva infektif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan sebelum saya serahkan ke kelompok untuk membantu menjelaskan. Kalau tidak salah, Ascaris pada kuda dan Ascaris pada babi lebih rinci lagi dengan alokasi waktu 1 jam berdua. Ada yang mau diskusi? Kalau tidak, sekali lagi terima kasih. Saya persilahkan siapa yang mendapat tugas untuk presentasi saat ini. Silahkan. Baik dok, izin share screen. Iya, silahkan, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah parasitologi veteriner, Dr. Hewan Ida Bagus Made Oka, MKes, dan teman-teman yang hadir dalam perkuliahan hari ini. Baik, di sini saya akan presentasikan materi mengenai nematoda ascaridida pada kuda. Adapun anggota kelompok A3 yaitu ada Aliviania Pradila dengan NIM akhir 021, Molia Suciani dengan NIM akhir 02, saya sendiri Nadila Agustina dengan NIM akhir 023, dan yang terakhir ada Jessica Annabel Rusli dengan NIM akhir 024. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai presentasinya. Presentasi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya kepada Olivia. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, izin masuk. Bisa di next slide. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa parasit pada hewan itu menurut lokasinya dibagi menjadi dua, yaitu parasit internal dan parasit eksternal. Parasit internal kelas nematoda pada kuda itu contohnya seperti strongylus besar dan kecil, lalu ada ascarid, cacing pita, lalu juga ada cacing kremi dan larva botfly. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok A3 ditugaskan untuk mempresentasikan parasit internal, yang spesifiknya adalah nematoda ascaridida pada kuda. Kelas ascaridida pada kuda ini mencakup cacing gelang atau cacing gilik, yaitu dengan 3 bibir di ujung anteriornya. Bisa dilihat pada PPT, itu merupakan contoh kondisi kuda yang terinfeksi oleh parasit. Nah, infeksi parasit ini biasanya dapat menyebabkan hilangnya nutrisi darah dari inang, lalu juga bisa mengakibatkan masalah medis yang serius. Kuda yang terinfeksi oleh parasit biasanya akan mengalami penurunan pada kondisi dari penipisan nutrisi dan darahnya, lalu juga mengalami penurunan pertumbuhan, dan kemudian mengalami penurunan kinerja reproduksi. Bisa di next slide. Nah, biasanya penyakitnya itu disebut dengan askariosis yang disebabkan oleh Parascaris equorum, yaitu yang pada PPT yaitu di gambar sebelah kiri. Namun, menurut literatur yang saya baca, di Amerika Serikat, Swiss, dan Swedia terdapat penemuan yaitu Parascaris univalens, yang baru-baru ini juga diakui sebagai spesies parasit yang dominan juga mempengaruhi kuda. Nah, secara morfologisnya, Parascaris equorum dan Parascaris univalens ini memiliki kesamaan. Keduanya sangat terkait erat dan mungkin saja juga mewakili spesies yang sama. Lalu kemudian ada Oxyuris equi, yaitu di gambar sebelah kanan, merupakan cacing gelang parasit yang menginfeksi kuda dan equid lainnya seperti keledai dan lain-lain. Oxyuris ini dikenal sebagai cacing kremi karena ujung ekor pada cacing betinanya itu runcing dan tajam. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang morfologi Parascaris equorum. Nah, Parascaris equorum ini atau bisa disebut dengan cacing gelang pada kuda adalah parasit yang sangat besar. Pada betina bisa mencapai 15 inci. Berwarna putih kekuningan yang dapat keluar melalui kotoran anak kuda dan kuda muda. Biasanya kuda dewasa mengembangkan kekebalan terhadap parasit ini. Oleh karena itu, cacing gelang terutama menginfeksi kuda muda yang berusia kurang dari 2 tahun. Pada telur
Parascaris equorum berukuran diameter sekitar 100 meter dan ketika baru dikeluarkan berwarna kuning kecoklatan dan memiliki lapisan kulit luar yang tebal dan kasar serta mengandung 1 atau 2 sel. Kadang-kadang selama flotasi tinja, pada lapisan kasar luar hilang dan telur Parascaris equorum tampak halus. Parascaris equorum dewasa sangat besar dan kokoh. Nah, ukuran panjang pada jantan berukuran hingga sekitar 28 cm, sedangkan pada betina panjangnya bisa sampai 50 cm. Maulia, stop dulu Maulia. Iya, Dok. Maulia, dengar suara saya? Iya, Dok. Itu telur Toxocara equorum itu berapa? Ukurannya, diameternya berapa? 100 meter, Dok. 100 meter. Padahal panjang cacingnya berapa? Panjang cacingnya pada jantan berukuran hingga 28 cm. Ukuran cacingnya 28 cm, ukuran telurnya 100 meter gitu. Kok besaran telurnya sama cacingnya? Itu milimeter itu. Hilang M-nya satu lagi itu nanti perbaiki. Itu nanti Nggih, Dok. dibaca oleh temannya itu lucu jadinya. Ya, Nggih, Dok. oke, lanjut, lanjut. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini kita bisa lihat pada gambar ada 3 bibir yang menonjol terlihat jelas secara mikroskopis di ujung anterior. Dua buah terletak di bagian subventral dan 1 terletak pada bagian dorsal dan tidak ada rongga mulut. Bisa di next slide. Selanjutnya di sini ada morfologi Oxyorhis equi. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama gambar telur Oxyorhis dengan jelas. Pada telur Oxyorhis equi berbentuk bulat lonjong, kekuningan, cangkang tebal, halus dan agak pipih dengan operkulat mukoid transparan di salah satu ujungnya. Telur berukuran 14 mikrometer dengan mengandung morula di dalamnya. Pada pemeriksaan feses telur cacing, sulit ditemukan sehingga sampel harus diambil dari rektum atau dengan material feses pada tanah. Telur dikelilingi cairan lengket berwarna keputihan, kekuningan atau kehijauan. Hal ini yang menyebabkan inang menjadi gatal. Nah, pada betina dewasa berukuran besar, berwarna keputih keabu-abuan. Buram dengan ekor meruncing sangat panjang yang panjangnya bisa mencapai 10-15 cm, sedangkan pada jantan dewasa umumnya panjangnya itu kurang dari 1,2 cm. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Parascaris equorum. Pertama, Parascaris equorum ini memiliki 2 siklus hidup. Maksud saya 2 fase hidup, yaitu yang bebas dan parasitik. Fase hidup bebas itu maksudnya dia di luar dari tubuhnya inang. Terdiri dari perkembangan larva tingkat 2 infektif di dalam telur yang berlangsung selama 9-14 hari dalam kondisi lingkungan yang ideal, yaitu 25 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Jika di negara yang bersalju mungkin perkembangan telur akan berhenti, namun kalau di Indonesia seperti yang kita tahu bukan negara bersalju, akan terus berkembang. Lalu untuk telur askarid, jika di suhu yang lebih tinggi, yaitu di atas 39 derajat Celcius, telur dapat hancur, terkecuali dia tertumpuk di dalam feses seperti di gambar kanan, atau juga tertumpuk benda organik lainnya, sehingga terhindar dari kekeringan. Selanjutnya untuk fase hidup parasitiknya yang ada di gambar, dimulai ketika kuda yang rentan mengonsumsi feses, rumput, pakan, atau air yang terkontaminasi dengan telur infektif.
telur yang telur berisi larva infektif, dia akan masuk dan menetas di usus halus, yaitu di poin A. Setelah masuk di usus halus, dia akan menembus ke dinding usus halus dan masuk ke pembuluh darah. Melalui pembuluh darah, dia akan pindah ke hati, yaitu hepar, selama yang memakan waktu 7 hari, lalu ke paru-paru yang juga memakan waktu 7 hari. Setelah itu, dia akan bergerak menuju ke saluran pernapasan, di mana larva dapat terbatukan lewat trakea dan tertelan melalui esofagus. Selanjutnya dia akan menuju ke usus halus lagi, lebih tepatnya di duodenum atau awal dari jejunum, dan berkembang biak di sana. Di mana mereka sudah menghasilkan telur dewasa dan menyelesaikan siklus hidupnya. Boleh next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus hidup Oxyoris equi atau cacing kremi. Siklus hidupnya dimulai ketika kuda yang rentan juga menelan telur infektif dan juga menetas di usus kecil atau usus halus. Namun perbedaannya, cacing kremi ini berkembangnya di kekum atau di usus besar dan juga menyerang Cryptalibercun. Sekitar 3-11 hari, larva infektif 4 menempel pada mukosa usus besar ventral atau di bagian dalamnya dan terjadi 4 tahap, seperti yang dilihat di gambar ada 4 telur. Terjadi 4 tahap untuk berubah menjadi L5 dan pematangan sekitar 100 hari kemudian. Setelah mencapai fase dewasa, cacing kremi dan betina akan berkembang biak. Ovoposisi atau waktu bertelur untuk betina terjadi ketika mereka mengembara ke rektum dan anus, lalu menyimpan telur mereka di dalam sebuah gumpalan cair lengket pada permukaan kulit daerah perianal atau ujung anus. Cacing kremi betina menyimpan telurnya dalam satu gumpalan yang mengandung 8.000 sampai 60.000 telur, dan dikarenakan telur yang menempel, anus kuda akan merasa gatal dan akan menggesekkan pantatnya hingga menyebabkan jatuhnya telur ke tanah. Boleh next slide. Boleh next slide. Baik, berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Next slide. Baik, presentasi dari kelompok A3 telah berakhir. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu bagi teman-teman yang ingin bertanya. Disilakan on mic dan menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Baik, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Untuk kelompok A3, saya ingin bertanya. Seperti yang dijelaskan tadi sempat dijelaskan tentang siklus Paraskaris yang sangat panjang dan berpindah-pindah. Pertanyaannya, berapa total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus tersebut? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Nanda, tapi pertanyaannya boleh diketik di kolom chat ya. Baik, sekian. Terima kasih.
Untuk Sada boleh on mic. Baik, mohon izin bertanya kepada kelompok ketiga, bagaimanakah cara membedakan antara cacing askaris jantan dan cacing askaris betina? Terima kasih. Dan kepada Rian juga boleh, silakan on mic. Terima kasih. Izin bertanya, dari parasit-parasit tadi yang sudah disajikan, mengapa ukuran dari parasit betina itu lebih panjang daripada yang jantannya? Terima kasih. Izin bertanya. Kami akan membuka sesi kedua nanti untuk Yuyun, silakan bertanya nanti ya. Baik, untuk teman-teman yang udah memberikan pertanyaan, terima kasih. Kami akan mendiskusikan dulu terlebih dahulu dengan kelompok. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Nanda. Pertanyaannya, seperti yang dijelaskan, siklus paraskaris sangat panjang dan dapat berpindah-pindah. Berapa total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus? Yang berpindah-pindah tersebut dapat disebut dengan fase migrasi. Fase tersebut selesai dalam kurun waktu 4 minggu dan dilanjutkan oleh fase pertumbuhan selama 10 minggu di usus halus. Saat ini parasit itu sudah berkembang dari 2 mm hingga sekitar 20 cm ataupun lebih. Fase prepaten atau fase inkubasinya terjadi di antara tetelannya telur dewasa oleh anak kuda dan terlihatnya telur askarid belum dewasa di fase anak kuda yang berlangsung sekitar 79 hingga 110 hari, sehingga jika ditotalkan siklus hidupnya memakan waktu sekitar 3 bulan. Ya? Terima kasih. Oke. Nanda, apakah sudah Sebelum lanjut mungkin jelas? Nadia, sebelum lanjut ya. Kalau tidak salah tadi siapa yang jawab, Yuyun ya? Siapa? Itu Jessica, Dok. ya apa namanya? Periode prepaten itu apa dijelaskan tadi? Izin menjawab, Dok, fase inkubasi. Fase inkubasi, iya. Artinya ini karena belum penyakit, saya belum singgung tadi, di mana kalau periode prepaten itu adalah mulai tertelannya telur infektif sampai keluarnya telur. Itu periode prepaten. Kalau dari keluarnya telur sampai cacing itu mati, itu adalah periode paten. Kemudian di sini itu apa namanya siklus hidupnya, terima kasih sudah dijelaskan secara detail, tapi itu tidak mutlak demikian. Itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Di mana kalau musim hujan itu periode perepatannya itu akan lebih lama. Karena apa? Karena eh, walaupun namanya cacing gitu, cacing. Kalau kondisi lingkungannya panas, dia tidak akan bertelur, juga dia perkembangannya tidak cepat gitu. Dia tahu itu peripartorian itu dia tahu keadaan sehingga
Kalau cuacanya sangat panas gitu, dia aktif berkembang, tetapi dia tidak akan bertelur. Tapi kalau cuacanya dingin, dia tidak bertelur, tidak dia akan lebih banyak bertelur, tapi perkembangannya lebih lambat begitu. Itu sangat ditentukan oleh cuaca lingkungan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap perpindahan daripada larva itu ambillah 1 minggu, ditambah berkembang pada organ yang tempatnya itu 1 minggu sehingga 2 minggu. 2 minggu kali L3, L4, L5 itu berapa minggu jadinya. Sekianlah kira-kira waktunya untuk dia menyelesaikan siklus hidupnya. Oke, yang lain mungkin lanjutin dijawab. Terima kasih banyak untuk masukannya. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Jessica. Dari saya cukup, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sada. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan askaris jantan dan betina? Kita bisa membedakannya dari ukurannya. Pada jantan memiliki diameter lebih kecil daripada betina. Dan juga selain ukuran, salah satu cara paling sederhana untuk menentukan apakah cacing askaris jantan atau betina adalah ada tidaknya spikula. Kepada Sada bisa diterima. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah diterima. Terima kasih Sada. Oke, Sada. Saya juga urun pendapat di sini. Di mana bagaimana cara membedakan antara cacing askara jantan dan betina. Itu nanti, saya takutnya nanti kalau ingin membuat video mengenai ini gitu deh. Di mana harus diketahui untuk cacing betina dia akan memproduksi telur, sedangkan cacing jantan tidak memproduksi telur, gitu. Tahu nggak? Tadi sudah disebutkan kalau salah oleh kelompok ini, satu ekor askaris itu bisa bertelur berapa sekali bertelur? Siapa yang membacakan tadi? Oxyuris kalau salah. Masih ingat nggak? Sekali bertelur, dia berapa telur bisa dikeluarkan? Izin menjawab, Dok. 8.000 hingga 60.000 telur. Ya, 60.000 telur dia bisa. 60.000 telur itu artinya itu sebelum dikeluarkan dia disimpan dalam uterus. Sehingga telur-telur itu akan kelihatan dengan jelas di tubuh cacing. Kalau tubuh cacing itu berwarna putih dan gemuk gitu, berwarna putih, itu artinya cacing betina. Selain juga sudah dijelaskan tadi, kalau ada kelamin jantannya spikula ya jelas jantan. Juga bisa dilihat dengan warnanya. Kalau krem gitu kekuningan itu warnanya itu jelas jantan dan tidak gembuk lunak gitu. Kalau lunak dan putih itu jelas betina. Dan ukurannya jelas lebih besar karena jumlah telurnya itu beribu-ribu itu per hari bisa bertelur sekian. Itu beribu-ribu itu. Sehingga ukurannya menjadi lebih besar karena penuh dengan telur gitu. Lanjut. Baik, izin masuk, Dok. Izin Ya, mencoba menjawab pertanyaan dari Rian Aufa Prasetya. Pertanyaannya adalah, dari parasit-parasit yang telah disajikan di PPT, mengapa ukuran dari parasit betina lebih panjang daripada yang jantan? Mohon dikoreksi, Dok, apabila terdapat kekeliruan. Dari yang saya baca,
Tadi sudah dijelaskan bahwa nematoda itu ada yang hidup bebas dan juga ada yang tumbuh di parasit pada hewan. Nah, nematoda itu umumnya bereproduksinya secara seksual, yaitu kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Ukuran tubuh betina biasanya lebih besar daripada jantan, itu dikarenakan fertilisasi yang terjadi secara internal itu terdapat di cacing betina yang biasanya mampu menghasilkan telur 60 sampai 100.000 butir setiap harinya. Dan bisa saya simpulkan kenapa ukuran parasit betina lebih panjang daripada jantan, itu mungkin karena sistem reproduksi dan pencernaan dari cacing betina itu lebih kompleks. Dan seperti yang sudah dokter jelaskan tadi bahwa pada cacing jantan itu tidak menghasilkan telur. Jadi yang menghasilkan telur hanya pada cacing betina. Sekian jawaban dari saya. Oke, Alice, Olivia, saya pertegas lagi. Ini kalau tidak salah saya dengar tadi itu ada cacing non parasitik dan parasitik. Sedangkan untuk golongan Ascaris yang ditanya ini Ascaris, itu semuanya parasitik, nggak ada yang non parasitik. Artinya semua ordo Ascaridida yang Ascaris kita bicarakan ini adalah yang parasitik, tidak ada yang hidup bebas kecuali Rhabditidas, Strongyllides itu ada yang hidup bebas. Seperti itu tadi juga itu memang kalau ukuran cacing itu umumnya itu yang betina lebih besar ketimbang yang jantan karena organ reproduksinya jauh lebih produktif yang betina ketimbang yang jantan sehingga apalagi dia itu maaf itu calon ibu-ibu itu kalau sudah hamil ya bisa beratnya 2 kali daripada yang laki-laki karena tambah satu anak. Ini juga disebabkan oleh produksi telurnya yang berlimpah-limpah. Golongan Ascaris jangan macam-macam. Itu golongan Ascarisnya itu sampai 60.000 sampai 100.000 per hari. Bukan per bulan, per hari sekian. Sehingga kuat nggak uterus itu menampung. Ya, makanya tubuhnya lebih dibesarin gitu. Oke lanjut. Mungkin masih ada pertanyaan rasanya. Ya, Hampir ada sama dok. kok. Untuk sesi kedua saya buka ya dengan 2 penanya. Untuk Nimade Sri Yulardi Astuti, silakan on-mic. Baik, izin masuk. Terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya, tadi kan dijelaskan cacing parascaris itu terdapat pada feses. Tapi walaupun dijelaskan bahwa parascaris itu dapat bergerak dengan mudah di dalam tubuh. Mengapa dia bisa terdapat cacing parascaris itu di feses walaupun dia itu bisa juga bergerak dalam tubuh? Terima kasih. Terima kasih Sri. Dan untuk Yuyun silakan untuk on-mic. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa Parascaris equorum dan Parascaris univalen memiliki morfologi yang sama. Nah, lalu bagaimana cara membedakan kedua spesies tersebut? Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Yuyun. Kami akan diskusikan terlebih dahulu. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Sri. Jadi pertanyaannya mengapa bisa ada cacing parascaris yang terdapat di feses walaupun dia dapat bergerak dengan mudah di dalam tubuh. Jadi saat terdapat begitu banyak parasit,
apalagi Parascaris itu besar-besar ukurannya, mereka akan berkompetisi untuk mendapatkan tempat dan nutrisi dan kemungkinan intervensi oleh respon imun tubuh yang dapat mengakibatkan kematian banyak cacing. Cacing yang sudah mati terbawa oleh saluran usus dan nampak pada feses dalam keadaan sudah tercerna sebagian, jadi tidak langsung mati. Ya, sekian. Terima kasih. Kakak Sri, apakah sudah diterima jawabannya? Oke, baik untuk jawabannya tadi. Oke, bisa diterima. Terima kasih, Jessica. Baik, izin masuk. Untuk pertanyaan terakhir akan coba saya jawab. Itu pertanyaan dari Yuyun. Tadi dijelaskan bahwa Parascaris equorum dan Parascaris univalens memiliki morfologi yang sama. Lalu bagaimana cara membedakan kedua spesies tersebut? Dari literatur yang saya baca memang di Amerika Serikat, Swiss, dan Swedia itu terdapat penemuan baru yaitu Parascaris univalens yang spesiesnya itu mirip secara morfologi itu mirip dengan Parascaris equorum. Namun kedua spesies tersebut bisa dibedakan namun hanya dengan melalui karyotipnya. Pada Parascaris univalens itu memiliki satu pasang kromosom germline terhadap dua Parascaris equorum. Nah, germline atau garis benih ini merupakan sel kelamin yang terdapat pada makhluk hidup yang melakukan reproduksi secara seksual. Nah, fungsi dari garis benih ini biasanya untuk mewariskan gen dari satu keturunan ke keturunan baru. Garis benih ini terdapat pada telur dan juga sperma. Jadi perbedaannya yang terdapat pada Parascaris univalens dan Parascaris equorum itu terdapat pada garis benih, yaitu yang terdapat pada sel telur dan sperma dari masing-masing spesies tersebut. Itu menurut literatur yang saya baca. Namun apabila ada kekeliruan dan tambahan dari Dok Oka, dipersilakan Dok. Oke, ini adalah maaf, ini pertanyaan yang sangat bagus. Sudah jauh di sana, gitu. Sudah jauh di sana. Eh, tapi saya tanggapi dulu yang pertama. Mengapa Parascaris bisa ditemukan pada PSS? Ya, itu seperti sudah dijawab tadi, yaitu karena apa? Karena itu terjadi persaingan di antara parasit. Ya benar. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan, harus diingat juga eh, cacing juga punya umur, kita juga punya umur, cacing juga punya umur. Kalau umurnya sudah tua, ya akan mati keluar gitu. Selain persaingan tadi gitu. Yang kedua, pertanyaan bagaimana cara membedakan spesies? Eh, untuk membedakan spesies itu nanti mungkin sudah ada diketahui uji PCR belum ya? Sudah tahu dengan beberapa uji PCR di genom seperti garis keturunan atau filogeni gitu. Itu saat ini gampang. Itu kalau kita sudah memiliki artinya eh, kopinya daripada DNA itu asal inti. Sedangkan kan yang itu PCR itu umum digunakan di virologi. Itu kan organisme satu sel. Sedangkan cacing kan organisme banyak sel, lebih mudah lagi. Kita ingin mengetahui protein asam inti daripada parasit itu dengan primer yang sudah ada sekarang itu dengan mudah bisa dibedakan spesiesnya gitu. Untuk saat ini, untuk saya pribadi, untuk spesies itu ya walaupun sih penting tetapi nggak penting-penting amat. Karena apa? Karena pengobatan
siklus hidupnya masih tetap sama, ngapain itu ditelusuri lebih jauh lagi. Lain halnya dengan orang-orang yang berkecimpung dengan biologi atau mungkin harus memetikkan yang baru gitu, baru boleh. Mungkin untuk adik-adik mahasiswa sampai saat ini cukup satu spesies saja, genus saja, Toxocara sudah cukup rasanya. Tetapi kalau mau yang lebih jauh lagi silahkan, itu menggunakan PCR. Itu gampang sekarang untuk membedakan spesies melalui PCR itu gampang. Oke, itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih untuk kelompok ini karena apa? Karena waktunya sudah hampir habis loh. Masih ada satu grup lagi untuk grup B kalau nggak salah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Saya persilahkan untuk grup yang lain untuk presentasikan. Baik dok, terima kasih atas koreksi dan tambahan dari Dok Oka. Karena keterbatasan waktu, sesi diskusi akan saya tutup sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan ke grup selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat siang kepada dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B3 akan mempresentasikan mengenai nematoda. Maaf sebelumnya. Akan mempresentasikan mengenai nematoda Ascarida pada babi. Next slide. Ada dari kelompok kami, yang pertama, Yuda Maulana Fikri, dengan NIM akhir 039, Niko Masrirati dengan NIM akhir 040, Barnabas Ezra Yeskiel dengan NIM akhir 061, dan saya sendiri, Stefani Lasra, dengan NIM akhir 064. Next slide. Baik, yang pertama, nematoda sendiri berasal dari kata nemator yang berarti benang, dan diodos yang berartinya bentuk. Lalu nematoda sendiri memiliki ciri-ciri secara umum. Yang pertama, simetris bilateral dan tripoblastik, memiliki kolom yang disebut postilomata, memiliki alat pencernaan yang lengkap, alat sekresi dengan sel Lennep atau sistem H, belum memiliki organ peredaran darah dan respirasi dengan permukaan tubuhnya. Memiliki cincin saraf yang mengelilingi esofagus yang berupa pusat sistem saraf. Memiliki fertilisasi internal dan tidak dapat melakukan reproduksi secara aseksual. Yang terakhir, hidup secara bebas atau parasit. Next slide. Bisa kita lihat pada gambar ini merupakan bentuk dari nematodanya sendiri. Next slide. Baik, nematoda yang dapat menyerang pada babi, yaitu ada 4. Yang pertama, Strongyloideus rasomi. Yang kedua, Ascarizoum. Yang ketiga, Macractorhynchus hirudinaceus. Yang terakhir ada Globocephalus urosubulatus. Pada presentasi kelompok kami pada hari ini, akan menjelaskan lebih lengkap mengenai Ascarizoum. Next slide. Sebentar. Ini Stefani ya? Iya. Ya. Ini kan mata kuliahnya baru Ordo Ascaridida. Ada itu Macracanthorinchus itu adalah ordo yang lain itu, padahal film yang lain itu. Film yang lain, Globocephalus itu yang lain gitu. Baik dok, maaf. Ya, itu yang mungkin dipresentasikan dijelaskan. 2 aja gitu, atau 1 silahkan. Ya. Yang akan dijelaskan lebih rincinya lagi mengenai Ascarizoum-nya, dok. Iya, silahkan. Baik,
Pada cacing yang pertama itu ada Ascarisum yang memiliki karakteristik seperti gelang berwarna putih, berbentuk silindris, tidak Stop dulu. Ini untuk semua ya, untuk semua. Ini tolong diingat biar tidak terjadi kesalahan terus-menerus. Ini penulisan Ascarisum ini adalah salah karena berdasarkan pakem parasit genus ditulis dengan benar, kalau spesiesnya itu suumnya itu salah. Kalau harus didahului dengan huruf kecil, tidak besar. Untuk seterusnya, untuk semuanya ini. Biasa ini sampai kesalahan, maaf aja saya koreksi. Sekarang biar ingat gitu ya. Ascaris suumnya itu S-nya kecil karena spesies. Untuk semuanya, untuk semua cacing, protozoa dan arthropoda spesies itu huruf awalnya itu adalah huruf kecil. Oke, sambil koreksi ya, maaf aja. Silahkan lanjut. Baik, terima kasih dok. Karakteristiknya sendiri seperti gelang warna putih, berbentuk silindris, tidak bersegmen, ada bilateral simetris, panjang cacing sekitar 20-30 cm, jenis kelaminnya sendiri itu terpisah. Dapat kita lihat di gambar, biasanya cacing betina itu lebih besar daripada cacing jantannya sendiri. Panjang cacing jantannya itu sekitar 15-31 cm dengan diameter 2-4 mm. Lalu panjang cacing betinanya sendiri 20-49 cm dengan diameter 3-6 mm. Pada cacing betinanya sendiri dapat mengeluarkan telur sebanyak 200.000 per harinya. Cacing ini ketika dewasa dapat bertahan hidup selama 9 bulan sampai 1 tahun di dalam usus halus babi. Lalu bentuk Ascarisum ini memiliki bentuk yang sama dengan Ascaris lumbricoides yang menginfeksi pada manusia. Lalu cacing ini sendiri terdapat pada paru-paru, yang di mana larva cacing ini dapat mengakibatkan infeksi primer, hemoragi, dan adanya infiltrasi sel radang lokal. Lalu juga ada di usus halus babi, yang di mana cacing ini dapat menyebabkan kerusakan mukosa usus, dan jika terlalu banyak dapat menyebabkan obstruksi pada usus halusnya sendiri. Next slide. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait klasifikasi cacing gilik babi atau Ascarisum. Nah, Ascarisum itu atau cacing gilik berarti kecil dan bulat panjang yang hospes alaminya adalah babi, yang hampir mirip dengan Ascaris lumbricoides, itu yang menginfeksi di usus. Nah, Ascaris itu kan sering juga disebut sebagian kecil itu dapat tumbuh dan berkembang di dalam usus manusia hingga dewasa. Nah, sebaran penyakit yang disebabkan oleh Ascarisum itu sangat kosmopolit, terutama di daerah tropis, yaitu di sekitar peternakan dan pemotongan babi serta tempat penduduk mengkonsumsi daging babi. Next. Oke, di sini ada klasifikasi cacing gilik babi atau Ascarisum, yaitu sebagai berikut. Nah, kingdomnya itu adalah Animalia. Kenapa? Karena dia itu kan cacing, jadi makhluk hidup yang memiliki cirinya itu eukariotik atau memiliki membran inti, multiseluler, bersel banyak, heterotop atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, dan mortil itu atau umumnya dapat bergerak, namun belum memiliki selom. Selom itu artinya rongga yang sejati atau yang sempurna. Terus dia itu merupakan filumnya itu nematoda. Nematoda itu yang berarti benang karena bentuknya itu memanjang. Lalu kelasnya itu Secernentea atau tidak memiliki sistem peredaran darah atau pernapasan, dan biasanya banyak papila pada ekor dan sistem ekskresinya. Terus dia masuk bangsa Ascaridida karena menginfeksi usus kecil atau di usus sama seperti Ascaris lumbricoides. Terus sukunya itu Ascarididae, marganya itu masuk ke marga Ascaris, jenisnya jenis Ascarisum.
Terus nama umumnya sering disebut dengan cacing gelang atau gilik yang menginfeksi babi. Oke, baik. Next. Mohon maaf, bisa di slide sebelumnya. Oke, jadi ini marganya Ascaris ya. Mungkin di sini terdapat kesalahan penulis, kami mohon maaf. Oke, next. Untuk materi selanjutnya, siklus hidup Ascarisum mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan siklus hidup Ascaris sukum. Siklus hidupnya dimulai dengan 2 fase, yaitu fase eksternal, setelah itu fase internal. Fase internalnya ini dimulai saat telur cacingnya ini keluar dari tubuh babi bersama tinjanya. Telur ini masih belum bersegmen dan juga belum infektif sampai sekitar 30 hari. Tetapi jika keadaannya mendukung, bisa dalam 13-18 hari itu sudah menjadi infektif dan larvanya itu yang di dalam telur cacingnya ini sudah bisa menjadi larva stadium 2. Jika telur ini sudah mencapai larva stadium 2, maka ini bisa dimulainya invasinya itu dengan menginfeksi makanan dan minumannya yang babi itu makan sendiri. Nah, dimulai larva stadium 2 ini mulai mencapai hati itu sekitar waktu dalam 6 jam sampai 4 hari. Ya, maaf, dokter. Ya. Oke, bisa dilanjut. Maaf, tadi sebelumnya, infeksi itu dimulai waktu masuk ke dalam pencernaan. Dari pencernaan ini, larva stadium 2 itu bisa mencapai hati dalam waktu 6 jam sampai 4 hari. Nah, jika dia sudah mencapai hati, maka dia bisa berubah menjadi stadium 3. Nah, di tempat hati ini adalah di mana larva itu mulai ada pertukaran kulit dan merubah dirinya menjadi stadium 3. Nah, jika sudah stadium 3, maka larva-larva ini mulai bergerak ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Nah, waktunya yang dibutuhkan itu sekitar 9 hari. Proses migrasinya ini dari paru-paru bakal lanjut ke saluran pernafasan atas melalui percabangan bronkial, habis itu ke faring, setelah itu ke trakea. Karena larva-larva ini berada di trakea, otomatis babi-babi ini akan mengalami reaksi batuk. Nah, yang seharusnya batuk ini maksudnya untuk mengeluarkan larva-larva ini dari trakeanya, malah justru kembali ke usus halus karena babi-babi ini tidak bisa membuang secara keseluruhan, tetapi malah kebanyakan itu tertelan. Nah, jika sudah tertelan, maka akan balik ke usus halus. Nah, pada saat sudah di usus halus ini, larva-larva ini akan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, dari trakea ke usus halus itu dibutuhkan sekitar 15 hari. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, Ascaris sukum ini juga bisa mengeluarkan telur sekitar 200.000 per hari. Jadi prosesnya itu terulang-ulang terus dari usus halus, balik lagi mengeluarkan telur-telurnya di tinja-tinjanya itu, dan tinjanya keluar ke lingkungan lagi. Jadi fase eksternal dan internalnya ini bisa menyebar ke banyak babi, dan ini prosesnya bisa terulang-ulang terus selama fase-fasenya itu. Untuk bagian ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan telur Ascaris suum. Telur Ascaris suum sendiri berbentuk bulat hingga elips yang berukuran 56 sampai 84 mikrometer kali 50 sampai 59 mikrometer. Cangkang telur sendiri terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, lapisan rahim mamilated luar yang terdiri dari mukopolisakarida dan kompleks protein yang berasal dari rahim induk cacing. 3 lapisan lainnya sendiri berasal dari telur, yaitu lapisan vitelin luar yang terdiri dari lipoprotein dan lipoprotein. Selanjutnya ada lapisan chitinous tengah tebal dan yang memberikan kekuatan struktural.
Selanjutnya ada lapisan lipid paling dalam yang mengandung glikolipid dan sangat kedap terhadap sebagian besar zat kecuali gas pelarut. Telur tidak berwarna ketika lewat usus babi distabilkan oleh proses penyamaan kunoin pada lapisan luar rahim dan berubah menjadi coklat dan menjadi lebam secara kimiawi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik. Sesi selanjutnya akan dilakukan dengan sesi diskusi. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat ditulis di kolom chat. Terima kasih. Selamat siang. Karena chatnya belum ada, mungkin saya bisa menyombongkan diri dulu ya. Karena apa? Karena saya pernah melakukan penelitian pada anak-anak SD ini, anak-anak SD dengan Pak Karang, dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran, di mana untuk anak-anak SD saat ini sangat banyak terinfeksi oleh cacing Ascaris-suum, bukan Ascaris lumbricoides. Secara PCR, karena morfologinya sama. Secara PCR itu sudah terinfeksi oleh Ascaris-suum. Itu menurut saya disebabkan oleh apa? Karena sampai saat ini kan semua orang sudah punya jamban atau membuang kotoran itu di jamban. Sehingga kemungkinan untuk terinfeksi oleh telur Ascaris lumbricoides yang mulanya pada manusia, menginfeksi manusia itu sangat minimal. Sedangkan kita memiliki babi yang notabene tidak pakai celana, tidak buang kotoran sembarangan, kemudian fesesnya dipakai pupuk. Sehingga pupuk ini mengandung telur cacing. Kalau pupuk dipakai oleh bapak dan ibu termasuk mahasiswa sendiri yang senang berkebun, pada saat berkebun tangannya masih kotor memakan makanan, sehingga kemungkinan terinfeksi oleh cacing Ascaris-suum yang seharusnya kita basmi seutuhnya sekarang sudah berpindah ke manusia. Itu kesombongan saya dulu. Ya, silahkan lebih lanjut. Ada pertanyaan? Maaf, tidak ada pertanyaan dalam chat. Kemudian waktu saya tinggal 2 detik. Sekali lagi, terima kasih kepada kelompok berapa ini? 3, ya, kelompok yang presentasi atas telah membantu saya juga menjelaskan Ascaris-suum pada babi. Untuk itu sekali lagi karena waktunya sudah habis, terima kasih dan saya persilahkan untuk meninggalkan ruangan saya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.